Berani mengambil keputusan merantau berarti harus terima semua konsekuensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku dan teman-temanku. Alhamdulillah bisa menyapa lagi di edisi Januari 2026. Di depan saya ada tweetan lur ya, tapi ini bahas itu iki. Jadi yang saya maksud harus berani mengambil, kalau berani ngambil keputusan berarti harus menerima segala konsekuensinya ya. Tapi di balik itu semua kita bisa menghandle itu semua dan meminimalisir lah intinya itu ya, segala hal yang tidak kita inginkan tentunya. Dan itu ya harus perlu perjuangan, walaupun semua kehendak yang di atas ya, tapi paling tidak kita sudah berusaha dan meminimalisir ya, setidaknya tidak terlalu kacau lah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi merantau di sini emang kata-kata yang sudah terbiasa atau tidak asing di telinga ya. Ibaratnya nih ngomong nek penggawean yo, jika lo emang nggak punya skill atau nggak punya modal ya, kebanyakan tapi nggak semua, tapi itu ya mikirnya pasti merantau. Nah yang saya maksud tadi untuk sudah berani ambil keputusan untuk merantau ya berarti ya ini merantau ya kayak gini gitu. Di saat banyak pekerjaan ya, nah jadi kalau pekerjaannya agak sepi ya pusing juga kan, jauh dari keluarga, orang tua, sanak saudara. Ya itulah merantau. Dan itu harus ya berani ambil keputusan, ya harus berani menerima konsekuensinya gitu. Tapi semua itu bisa minimal lah ya, kita bisa sedikit-sedikit menghandle, tanda kita bisa mengasah skill atau mengembangkan ide di perantauan. Itu bagus juga, itu bisa bikin usaha atau punya keahlian khusus, teman-teman bisa kan? Jadi nggak perlu dikhawatirkan lah ibaratnya itu loh ya. Rasa khawatir, cemas mungkin ya manusiawi ya, kalau mungkin keadaan ekonomi lagi lesu atau lagi lemah. Semisal seminggu dapat job bisa 6 hari 6 kali, ternyata sekarang agak sepi cuma 2 kali atau pasti keuangan itu kan pasti pengaruh kan. Dan pengaruhnya itu ya bisa macam-macam, dan pengaruh yang agak menurut saya itu spesifik ya, itu pasti ke pikiran ya. Kadang kita juga ngedon juga sih, apalagi namanya manusia tiap hari ya butuh makan ya, walaupun masih tertutup puasa ya kan, tapi kan namanya manusia umumnya lah tiap hari kan butuh ini ya, butuh asupan, butuh yang dimakan. Itu pasti nanti berpikir lagi. Kalau dirasa berat ya berat, tapi kalau kita bawa slow, santai ya pelan-pelan kita juga akan terbiasa ya. Awal dulu kayak gitu juga saya.
awalnya masuk di Kalimantan ini kan pekerjaan oke. Tapi lama-lama yang di situ sudah selesai kan cari lagi. Kadang di situ kita carinya itu agak susah. Ya susah-susah gampang lah. Kalau ketemu enak ya, ketemu agak susah ya susah. Itu aja dulu udah ketar-ketir namanya. Jauh dari keluarga, sanak saudara. Dulu awal-awalnya sebenarnya sih. Lambat laun makin terbiasa. Bukan berarti lancar-lancar saja, enggak, tapi semoga ke depan kita lebih lancar lagi. Pasti ada halangan dan rintangan itu sudah pasti ya. Semoga kedepannya kita lebih lancar lah, intinya gitu aja doa kita ya, untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Kadang yang terasa banget itu kadang udah sepi job. Ini sambil lihat pemandangan-pemandangannya. Sepi job, nggak ada uang. Ada uang tuh ada aja, tapi sedikit kan, nipis. Terus rezeki pasti setiap hari mas, setiap detik ya, 2 detik ya. Rezeki itu pasti mengalir aja. Uangnya menipis, sepi job, sepi pekerjaan lah, job di sini ya maksudnya. Mungkin rotok gaul jadi. Terus apa yang bayar Riki apa nah neng kontrakan, sendiri kontrakan, sesuk kemangan apa? Ketambahan siji maneh, kangen karo wong tuwa. Wah yo, wis paket komplit. Rasanya mantep. Itu mesti kacau nih pikiran. Pikiran kacau ya anu juga, tenaga bareng imun lah ya, mungkin imun ya, apa ya imun ya. Itu ngaruh tenan. Tapi mangan yo duit sithik eman, lek ra mangan kok ngelih luwe. Ora enek bener iki. Iso-iso malah kelaparan. Jadi kenapa di video saya kemarin kan bahas itu kan, bahas yang ada kesinambungannya sama ini, jaga-jaga kayak uang tabungan, uang jaga-jaga itu simpanan. Sebenarnya kalau dikaitkan masih kesinambungan sama video kali ini. Tapi itulah merantau, kita bisa dapat pengalaman, kenal banyak orang. Kita bisa tahu ini dan itu, daerah ini, daerah itu kan. Dan untuk teman-teman yang penting sabar ning perantauan kita iso aja sampai kurang, dan rasa bersyukur mulai iso makin ditambah rasa bersyukur. Untuk sabar ini itu ya harus aja sampai ada batas ya. Karena sabar itu nggak ada batasnya menurut saya. Kalau ada batasnya ya menurut saya ya nggak sabar namanya. Kalau omongan saya ada salah ya mohon maaf lah ini. Kalau saya maksudnya gitu. Tapi aku pun kadang ya bisa sedikit loss kayak gitu. Mungkin tekanan dan terlalu memandang masa depan terlalu jauh. Jadi ya kadang ada mungkin masih wajar ya, mungkin manusiawi mungkin ya, yang terasa sampai ya itulah. So kita semua sehat selalu di perantauan,
mesti rasa terlalu banyak dipikirkan kalau saran saya ini bisa masuk untuk teman-teman. Saya sendiri masih awal ya untuk merantau ini, sebenarnya masih awal lah ya, masih sekitaran 4 tahun kurang dikit, masih awal. Tapi di setiap 1 tahunnya itu pasti terasa ini rintangan, ujian, belum sakit, belum ini itu, kadang masalah finansial, keuangan, ekonomi ya gitulah. Memang berat, tapi ya gimana, ikilah jeneng ini perantauan. Tapi semoga kita semua, seperti yang saya omongkan tadi, semoga sukses selalu, nggak usah terlalu intinya jangan terlalu khawatir banget lah intinya. Memang di perantauan sama aja pun kita juga di kampung, kalau kita nggak kerja, nggak punya lahan untuk diolah atau digarap kan ya podo aja, bingung juga kan. Cuman kan kebutuhan itu dan harga-harga bahan pokok itu kan nggak semahal di perantauan, maksudnya itu loh. Nah, jadi semoga sharing-sharing saya kali ini tuh ada sedikit manfaat ya teman-teman. Tetap semangat, sehat selalu untuk kita semuanya. Semoga kita semua yang pengennya jadi pembisnis, jadi pengusaha, atau jadi punya impian, punya usaha sendiri di perantauan, semoga segera terkabulkan. Kita semua, kita nggak sama pikirannya, tapi mungkin untuk ditarik garis besarnya kita nggak mungkin selamanya ikut orang kan. Enaknya ngomong inilah, kalau bisa kan punya usaha sendiri, dan itu mungkin akan lebih baik. Akhirnya sampai juga di detik-detik atau menit-menit terakhir di pertemuan kali ini atau di video kali ini. Sehat selalu untuk kita semuanya. Jangan sampai nanti setelah melihat video saya malah kepikiran yang aneh-aneh, jangan ya. Itu maksudnya kita evaluasi ya, kita cari solusi untuk itu semuanya. Tulis di kolom komentar silahkan. Yang penting sopan dan mencerdaskan ya teman-teman. Saya akhiri, terima kasih, sehat selalu untuk kita semuanya. Semoga kita semua diberi kelancaran kedepannya yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Jika ada salah di video kali ini atau di video-video saya sebelumnya, atau video saya yang mungkin yang pertama kali masih belepotan, sekarang pun ngomong juga masih belepotan, semoga bisa dicerna. Terima kasih dan matur suwun.